Oke, kembali lagi. Di video kali ini saya akan coba sedikit membahas tentang fitur yang ada pada PoE Dahua 2.0 ini. Di sini akan saya coba bahas ya. Nah, pertama kita masuk ke aplikasinya. Untuk yang belum tahu bagaimana cara menghubungkan PoE ini ke aplikasi Dolinker, bisa dilihat video di channel YouTube saya. Sudah saya buatkan video tutorialnya. Nah, ini saya buka aplikasinya ya. Kita buka aplikasinya Dolinker. Nah, tampilan awalnya itu kurang lebih seperti ini, home. Nah, ini kita masuk, bikin akun dulu dan lain sebagainya. Ini saya sudah buatkan site-nya, namanya kantor. Nah, ini juga sudah saya add device-nya dan sudah saya buat juga video tutorialnya. Bisa dicek di video sebelumnya. Nah, ini kita klik bagian topologi ya, atau kita bisa klik di sini juga sih. Nah, ini bisa kita lihat detail mengenai port-port pada PoE-nya. Ini yang warna hijau ini tandanya dia sudah terhubung ke device ya, online, sudah online. Nah, ini kita klik salah satu. Kita akan coba fitur restart portnya. Kita pilih dulu port mana yang mau kita restart. Misalnya saya akan coba port 1 di sini. Lalu kita klik di port settings. Nah, di bagian paling bawah ada menu namanya restart port. Ini tinggal kita klik aja ya. Nah, ini kita saya akan tunjukkan. Awalnya nyala ya, dia port 1 itu. Ini posisi sebelum di restart ya, dia masih nyala. Masih normal ya kedipnya. Nah, ini akan saya coba restart port. Oke, sukses, dan bisa kita lihat dia akan otomatis merestart portnya. Dia akan langsung mati. Lalu setelah beberapa saat dia akan kembali menyala. Nah, dia sudah kembali menyala. Nah, dia otomatis di aplikasinya pun tampilannya akan seperti ini ya. Warnanya berubah jadi orange. Artinya dia sedang merestart. Oke, sekarang sudah kembali menyala normal ya. Sudah normal kembali. Proses restart port sudah berhasil. Oke, tadi fitur restart port. Fitur selanjutnya yang akan saya coba bahas adalah, kita dari awal dulu ya, fitur enable atau disable port transmitter. Nah, ini kalau kita disable, ini kan kita enable ya. Kalau kita disable, maka secara otomatis si port nomor 1 ini dia tidak akan bisa mentransmisikan data, tapi hanya bisa mentransmisikan power ke device yang terhubung. Nah, ini kita coba cek port satunya apakah indikator datanya masih menyala. Ya, tidak. Yang menyala hanya indikator pada PoE nya saja, indikator powernya saja yang menyala, karena tadi kita disable ya, kita disable port untuk transmisi datanya. Port 1 itu kita disable port transmisi datanya, maka secara otomatis dia tidak bisa mentransmisi data. Ini kita enable lagi. Oke, sekarang sudah terhubung lagi. Oke, fitur selanjutnya adalah enable atau disable port PoE. Ini kalau kita fungsi dari fitur ini adalah ketika dia dinonaktifkan, maka port 1 ini, port yang kita disable ini, dia tidak akan bisa mentransmisikan power, tetapi masih bisa mentransmisikan data. Jadi fungsinya akan seperti switch hub, dia hanya bisa transfer data aja tanpa bisa memberi power. Nah, ini saya akan coba disable kan. Oke, sudah disable.
Nah, bisa dilihat portnya akan, indikatornya akan langsung mati, otomatis mati dia karena saya sudah disablekan, dan otomatis IP-nya pun pasti tidak akan terbaca. Oke, fitur berikutnya adalah long distance PoE. Nah, long distance PoE ini fungsinya, jadi kalau misalkan kita lagi narik kabel kamera nih, ternyata jaraknya lebih dari 100 meter, hampir 200 meter misalnya. Nah, biasanya kan kalau kita pakai PoE biasa, tegangan di ujung kameranya biasanya kurang karena jaraknya terlalu jauh. Nah, dengan kita enablekan long distance PoE ini, transmisi powernya bisa mencapai jarak sampai 250 meter maksimum, dan kecepatan portnya akan di adjust atau diatur secara otomatis ke 10 megabit per second. Nah, ini jadi kalau kita narik kabelnya panjang untuk kamera terlalu panjang sampai 200 meter lebih, maka kita aktifkan aja long distance PoE ini. Jadi kita nggak perlu khawatir tegangan di ujung kameranya itu nanti akan berkurang. Jadi dengan kita aktifkan fitur ini, tegangannya akan tetap stabil sampai ke ujung kamera. Ya. Lalu fitur selanjutnya ada PoE Watchdog. Nah, PoE Watchdog ini fungsinya dia seperti self healing. Dia akan memonitoring perangkat yang terhubung ke PoE. Jika diaktifkan, dia akan mendeteksi si perangkat atau device, dan jika terjadi problem maka koneksi pada kamera akan di restart secara otomatis oleh sistem si PoE nya ini. Jadi fiturnya tuh mirip-mirip kayak kita cabut colok portnya ya, tanpa harus pergi ke PoE nya. Jadi kita bisa lakukan dari jarak jauh dan secara otomatis ya, kita nggak perlu klik restart port secara manual. Ini otomatis dia jadi dimonitoring oleh si PoE nya nih, sistem PoE nya. Lalu ada red or duplex configuration. Ini saya juga nggak tahu ini apa ya, tapi kita set ke auto aja, biasanya di set di auto. Lalu ada fitur flow control. Nah, fungsi dari flow control ini adalah untuk mengatur lalu lintas data di masing-masing port. Jadi kalau misalkan kita aktifkan si flow control ini, nah dia bisa memberitahu port-port mana yang lagi padat nih lalu lintas datanya, sehingga dia bisa di pause dulu atau dijeda dulu, mengirimkan data. Jadi mengirimkan datanya kita dijeda dulu ketika si switch portnya ini mengalami penumpukan data atau kemacetan data. Jadi dia bisa mengurangi kemacetan lalu lintas data pada tiap-tiap port, sehingga mencegah istilahnya lag atau buffering ya, videonya nge-lag atau buffering gitu karena lalu lintas datanya terlalu padat. Nah, lalu fitur selanjutnya ada Energy Efficient Ethernet Config atau disingkat EEE. Fungsinya adalah jika dia dinyalakan fungsi ini, maka secara otomatis dia akan men-shutdown atau memutus aliran power di masing-masing port yang non-aktif atau tidak ada perangkatnya ya, kayak kosong seperti ini misalnya, kosong kayak gini, dia akan otomatis dinonaktifkan, tidak bisa memberi power atau tidak bisa mengalirkan power, sehingga memutus powernya lah ya, memutus. Jadi dia bisa secara efektif mengurangi konsumsi dayanya, sehingga daya yang dibutuhkan untuk PoE ini semakin kecil, karena port-portnya ini akan port yang tidak terpakainya ini, yang tidak ada device-nya, dia akan dimatikan. Oke, kurang lebih seperti itu video mengenai penjelasan fitur-fitur pada switch PoE Dahua 2.0 ini. Sampai jumpa di video berikutnya.